Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anais Lutfia Putri Prasetyo. Saya dari tingkat 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang berjudul Gambaran Perawatan pada Remaja yang Mengalami Serangan Panik. Jadi, masa remaja merupakan fase transisi yang penuh perubahan fisik, emosional, dan sosial. Berbagai tekanan seperti tuntutan akademik, relasi pertemanan, hingga pengaruh media sosial dapat memicu stres dan kecemasan yang akhirnya berkembang menjadi serangan panik. Kondisi ini semakin sering muncul dan perlu menjadi perhatian penting dalam upaya menjaga kesehatan mental remaja. Berikutnya, apa sih serangan panik itu? Serangan panik adalah kondisi yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya ancaman nyata. Remaja yang mengalaminya merasakan rasa takut yang sangat intens serta perasaan yang tidak terkendali. Serangan ini dapat terjadi berulang dan seringkali disalahartikan sebagai kondisi medis lain seperti serangan jantung. Berikutnya, gejala fisik serangan panik pada remaja dapat berupa jantung berdebar, kesulitan bernafas, nyeri dada, keringat berlebihan, tubuh bergetar, pusing, mual, serta sensasi panas atau dingin. Beberapa remaja juga mengalami mati rasa atau kesemutan yang memperparah rasa takut mereka saat serangan terjadi. Selanjutnya, gejala psikologis. Selain gejala fisik, remaja juga mengalami gejala psikologis seperti ketakutan kehilangan kendali, rasa akan menjadi gila, atau ketakutan berlebih bahwa mereka akan meninggal. Beberapa remaja melaporkan sensasi seolah lingkungan dirasa tidak nyata, derealisasi, atau merasa terlepas dari diri sendiri, yaitu depersonalisasi. Di gangguan panik diperkirakan terjadi pada 1-4% populasi. Sementara serangan panik muncul pada sekitar 3-6% individu. Perempuan memiliki resiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi untuk mengalami serangan panik dibandingkan laki-laki. Kondisi ini paling sering muncul pada masa remaja hingga dewasa muda. Berikutnya, faktor penyebab. Serangan panik pada remaja timbul akibat interaksi berbagai faktor seperti gangguan kecemasan, stres akademik, pengalaman traumatis, serta konflik dalam lingkungan sosial. Tekanan ujian, tugas besar, atau situasi sosial yang tidak harmonis turut meningkatkan risiko terjadinya serangan. Serangan panik itu berdampak nggak ya pada kehidupan sehari-hari? Serangan panik dapat mengganggu aktivitas akademik, membuat remaja sulit berkonsentrasi, dan menurunkan prestasi belajar. Kondisi ini juga menyebabkan remaja menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu atau takut mengalami serangan di depan banyak orang. Jika tidak ditangani, serangan panik dapat berkembang menjadi kecemasan berat, depresi, bahkan memicu pikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya ada perawatan non-farmakologis. Penanganan serangan panik tidak selalu memerlukan obat-obatan. Dukungan keluarga yang hangat dan demokratis sangat membantu remaja dalam mengelola emosi. Sekolah juga memiliki peran melalui layanan konseling untuk membantu siswa mengenali pemicu kecemasan. Selain itu, relaksasi, meditasi, olahraga, dan pola hidup sehat membantu mengurangi intensitas serangan. Selanjutnya, pendekatan keperawatan. Pendekatan keperawatan meliputi pengkajian kondisi remaja, menetapkan diagnosis keperawatan, merancang intervensi yang sesuai, dan melakukan evaluasi hasil. Instrumen seperti Hamilton, Anxiety, Rating, dan Scale membantu menilai tingkat kecemasan secara objektif. Sementara wawancara mendalam memberikan gambaran subjektif tentang pengalaman remaja dalam menghadapi serangan panik. Selanjutnya, serangan panik memerlukan penanganan komprehensif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan, serta masyarakat. Intervensi dini melalui edukasi, konseling, dan penguatan kemampuan manajemen stres dapat mencegah terjadinya gangguan mental yang lebih berat. Dukungan lingkungan menjadi faktor penting untuk memulihkan kesehatan mental remaja. Jadi, kesimpulannya, serangan panik pada remaja merupakan masalah yang kompleks dan berdampak luas pada kehidupan sehari-hari.
Gejala fisik dan psikologis dapat mengganggu kualitas hidup, prestasi akademik, serta hubungan sosial. Penanganan yang tepat melalui dukungan keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk membantu remaja pulih dan mencegah kondisi yang lebih serius di kemudian hari. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.